Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Forza Educa ya. Nah, ini kali ini saya akan memberikan materi untuk sistem persamaan linear 3 variabel untuk part yang kedua ya. Untuk prasyarat sudah, untuk part pertama sudah. Nah, sekarang kita masuk untuk yang part kedua. SPLTV part 2 ya di sini ya. Lanjutkan. Nah, ini kompetensi dasarnya sama. Saya ulangi lagi di sini ya, biar kalian paham semua. Yang pertama untuk 3.3 itu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Nah, kemudian yang 4.3-nya menyelesaikan ya. Setelah menyusun kita menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, indikatornya ini untuk pertemuan pertama ini sudah ya. Biarkan saja kalau sudah ya. Nah, sekarang untuk yang kedua, nah sekarang kita masuk yang bagian 4 dan 5 ya. Poin 4 dan 5, menyusun sistem persamaan 3 variabel dari permasalahan kontekstual. Nah, ini yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Kemudian yang kedua, menentukan penyelesaian sistem persamaan 3 variabel dari permasalahan kontekstual. Berarti ini sama persis dengan kompetensi dasarnya ya. Nah, ini kita fokus nanti di dua ini. Kemudian nanti untuk pertemuan ketiga, ini saya kasih bocoran ya. Menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dalam GeoGebra, kemudian menentukan juga ya penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan aplikasi GeoGebra. Lanjutkan. Nah, ini peta konsepnya saya ulangi lagi di sini ya. Untuk prasyaratnya dulu sudah, yaitu adiknya ya, sistem persamaan linear 2 variabel. Kemudian setelah prasyarat kita selesai, dulu kita sudah masuk untuk pertemuan sebelumnya itu konsep dan penyelesaian SPLTV. Ini pertemuan pertama sudah kita lalui ya. Kalian sudah pintar-pintar semua, sudah bisa semua. Nah, sekarang kita masuk ke gerbang pertemuan yang kedua. Apa? Nah, ini tentang masalah kontekstual. Tadi menyusun, kemudian juga menyelesaikan ya. Nah, kemudian pertemuan yang ketiga nanti setelah pertemuan kali ini selesai, maka kita akan masuk ke gerbang sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Lanjutkan. Nah, ini materinya ya. Nah, materinya saya ulangi lagi untuk pertemuan sebelumnya. Nah, ini ya, bentuk umumnya adalah AX plus BY plus CC sama dengan P, DX plus EY plus FC sama dengan Q, sampai yang ketiga ini ya. Dengan ADG adalah koefisien X, BEH koefisien Y, CFI koefisien Z, dan PQR adalah konstanta. Kemudian contohnya untuk sistem persamaan linear 3 variabel adalah ini ya. Ini koefisiennya sudah jelas ya dalam bentuk angka ya. Nah, lanjutkan. Nah, metodenya sama. Metodenya ada 3 ya yang kita pakai. Nah, substitusi, eliminasi, dan gabungan tentunya ya. Kemudian yang ketiga nanti ya GeoGebra. Itu nanti tapi. Nah, ini mbaknya sudah melirik ya. Ada apa di sini? Nah, sistem persamaan linear 3 variabel. Saya akan membahas materi di sini. Jadi, untuk masuk ke soal-soal, saya berikan materi di sini, saya berikan contoh, saya bahas juga di sini ya. Nah, B, menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Masalah kontekstual, masalah dari kehidupan nyata ya, yang sering kita jumpai sehari-hari ya. Nah, ini banyak permasalahan dalam kehidupan nyata yang terkait dengan sistem persamaan linear 3 variabel ternyata. Cermati beberapa contoh permasalahan berikut dan pahami langkah-langkah menyusun SPLTV dari permasalahan tersebut. Contoh 1 ini, perhatikan baik-baik. Diketahui 3 buah bilangan, di mana jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 20. Ada 3 buah bilangan, jumlahnya kalau dijumlahkan itu 3 bilangan adalah 120. Lanjutkan, kemudian bilangan pertama bernilai setengah dari jumlah bilangan yang lain. Kemudian bilangan ketiga, 20 kurangnya dari jumlah bilangan yang lain. Nah, tentukan bilangan-bilangan yang dimaksud. Nah, ini poin-poinnya ditulis, kemudian nanti dibuat bahasa matematisnya atau model matematiknya. Mudahnya begitu saja. Nah, ini biar lebih mudahnya kita lanjutkan. Nah, penyelesaiannya. Berarti yang pertama adalah misalkan bilangan-bilangan yang dimaksud berstruktur adalah X, Y, dan Z. Berarti bilangan pertama adalah X, kedua Y, ketiga Z. Nah, ini harus konsisten ya, harus konsisten. Kalau nanti disandingkan dengan misalkan buah-buahan, dengan buku, atau dengan yang lain, ketika barang pertama dimisalkan X, nanti kalau ada kasus kedua berarti X adalah barang yang tadi pertama dimisalkan X, gitu ya. Nah, ini sudah saya bahas tadi, X bilangan pertama, Y bilangan kedua, dan Z adalah bilangan ketiga. Nah,
Yang pertama tadi ya, yang pertama adalah jumlah. Ini jumlah malah ya, ini saya kasih bonus A1 di sini ternyata ya. Tapi dibaca jumlah aja ya. Jumlah ketiga bilangan itu adalah 120. Berarti jumlah ketiga bilangan ini adalah ketika X ditambah Y ditambah Z, nilainya harus 120. Nah, bilangan pertama katanya X, bilangan kedua adalah Y, bilangan ketiga adalah Z. Nilainya sama dengan 120. Ya, tinggal ini X tambah Y tambah Z, berarti harus bernilai 120. Nah, ini bahasa matematisnya ya. Ini soalnya tadi di soal, nah ini bahasa matematisnya ini, atau model matematikanya itu, mudahnya begitu ya. Lanjutkan. Nah, ini bilangan pertama ternyata bernilai setengah dari jumlah bilangan yang lain. Bilangan pertama kan X, bernilai itu sama dengan setengah dari jumlah bilangan yang lain. Setengah kan 1/2 ya, jumlah bilangan yang lain. Berarti kalau yang pertama X, bilangan yang lainnya adalah jumlahnya adalah Y tambah Z ya, tapi setengahnya nilainya. Ya tinggal X sama dengan setengah dikali Y ditambah Z kan begitu. Ini mudahnya seperti ini ya. Jadi masing-masing itu dikasih poin-poin saja. Misalkan bilangan pertama X bernilai sama dengan, nah gitu ya, setengah ya setengah aja dari jumlah bilangan lain. Bilangan lain selain ini adalah kan Y dan Z. Jumlah bilangan lain itu Y dan Z dijumlahkan dikali setengah. Nah ini sama dengan nilai X kan begitu kalau saya balik. Ini model matematik atau bahasa matematikanya ini. Kemudian poin yang ketiga, bilangan ketiga kan Z. Bilangan ketiga atau Z 20 kurangnya, berarti Z dikurangi 20 kan, bilangan ketiga 20 kurangnya dari jumlah bilangan yang lain. Z adalah 20 kurangnya dari bilangan yang lain. Z sama dengan 20 kurangnya dari bilangan yang lain, min 20 ditambah jumlah dari dua bilangannya lain X tambah Y, atau dibalik ya, X tambah Y dikurangi 20. Jumlah bilangannya ini kan X tambah Y, 20 kurangnya dari X tambah Y ini min 20. Nah, ini bahasa matematiknya ya. Jadi dari pemodelan di atas dapat simpulkan, nah ini yang pertama tadi X tambah Y tambah Z sama dengan 120, kemudian X itu adalah nilainya setengah dari jumlah bilangan yang lain, kemudian Z adalah 20 kurangnya dari jumlah bilangan yang lain. Bilangan yang lain dari si Z, atau X tambah Y kan gitu. Nah ini akan ekuivalen dengan, nah ini. Jadi kalau di sini saya sudah dibentuk ke persamaan umumnya ya. Persamaan umumnya kan tadi AX plus BY plus CZ gitu kan. Nah sama dengan K, konstantanya sebelah sana, sebelah kanan. Berarti ini sudah tinggal pindahkan saja. Nah ini biar tidak ada pecahannya tinggal dikali 2 semua, jadi 2X sama dengan Y tambah Z gitu kan. Y tambah Z nya pindah ruas saja, min Y min Z, menyisakan 0 kan di sini. Ini juga sama. Nah ini X nya sudah positif di sini ya, berarti tinggal Z nya yang pindah ke sini. Berarti X tambah Y, Z pindah jadi min Z, min 20 nya pindah sana jadi plus 20. Nah sekarang dibalik saja. Nah ini jadinya ya. Nah ini dengan metode eliminasi, substitusi, maupun campuran ternyata kita dapat memperoleh bilangan yang dimaksud betul-betul adalah 40, 30, dan 50. Eliminasi, substitusi, maupun campuran saya serahkan ke kalian ya. Kalian sudah pintar dan sudah lancar. Nah, lanjutkan. Nah ini ada toko buku ternyata di sini ya. Nah Ani, Nia, dan Ina, ini ada 3 orang siswi bersama-sama pergi ke toko buku Rezeki. Ani membeli 2 buku, 1 pensil, dan 1 penghapus senilai 14.000 ya. 2 buku, 1 pensil, 1 penghapus. Nanti kalau permisalannya buku adalah X, pensil adalah Y, penghapus adalah Z, harus konsisten ya. Ketika nanti ada orang lain membeli juga macam-macam buku, pensil, dan penghapus ya. Berarti buku tetap harus konsisten sebagai X, pensil harus konsisten sebagai Y, dan seterusnya. Kemudian Ina yang membeli 2 pensil dan 3 penghapus membayar senilai Rp9.000. Berapakah harga masing-masing buku, pensil, dan penghapus? Nah, untuk menyelesaikan ini berarti kita harus membuat model matematikanya, kemudian kita eksekusi dengan metode yang kita kuasai ya. Boleh eliminasi, boleh substitusi, ataupun gabungan.
Penjelasannya sama dengan yang pertama tadi. Jadi pertama itu dimisalkan dulu. Harga buku, harga satu buku sebagai apa, harga satu pensil sebagai apa, dan harga satu penghapus sebagai apa, ya. Nah, tadi buku berarti X, harga satu pensil adalah Y, harga satu penghapus adalah Z. Ini harus konsisten. Walaupun soalnya dibolak-balik, kalian jangan terkecoh ya di situ ya. Dapat disusun dengan, nah ini X adalah harga satu buah buku, Y adalah harga satu buah pensil, dan Z, nah, sudah jelas ya. Maka nanti yang pertama adalah Ani membeli 2 buku, berarti 2 dikali X, kan gitu. Kan katanya buku itu X. Nah, satu pensil kan Y, berarti 1 dikali Y, dan satu penghapus, berarti 1 dikali Z. Ternyata dia harus membayar, berarti sama dengan, nah ini ya, ini tambah ini, dia harus membayar 14.000. Nah, sehingga dapat ditulis permisalnya adalah 2X 1Y ya, 2X tambah 1Y ditambah 1Z ya. Kalau 1Y tinggal tulis Y saja. Sebetulnya nggak usah ditulis ya. Sama dengan 14.000. Ya, kasus pertama selesai sih aneh ini. Nah, lanjut ke Nia. Nia ternyata membeli 1 buku, berarti 1 dikali X. Buku kan X. Dan 2 pensil katanya Y. Ya, berarti 2 dikali Y kan. Senilai, karena nggak ada Z-nya ya ini ya. Buku, pensil, nah itu buku dan pensil saja senilai 11.000. Nah, berarti X ditambah Y, X tambah 2Y sama dengan 11.000, harusnya kan begitu. Nah, ini sama kan, X tambah 2Y sama dengan 11.000. Kemudian kasus yang ketiga si Ina membeli 2 pensil. Nah, ini pensil apa tadi? Pensil adalah Y, berarti 2 dikali, nah pensilnya Y. Dan 3 penghapus, tadi penghapus adalah Z, sorry. Berarti 3Z, ternyata dia membayar 9.000. Jadi ini jangan serta-merta di depan itu pasti X, tidak ya. Tinggal yang dimisalkan tadi kalau pensil Y ya, berarti dia hanya Y, X-nya nggak ada, nggak apa-apa. Gitu. Sehingga bisa ditulis ya 2 pensil atau 2 dikali Y. Ditambah 3 penghapus, berarti 3 dikali Z. Nilainya harus 9.000. Dari pemodelan di atas dapat disimpulkan bahwa, nah ini tinggal disusun saja. Kalau cuma ini namanya persamaan, tapi kalau sudah digabung seperti ini jadi sistem persamaan. Ada berapa variabel? Ada 3 variabel, berarti namanya sistem persamaan linear 3 variabel. Ya. Nah, ini saya serahkan ke kalian untuk metode eliminasi, substitusi maupun campuran. Caranya seperti apa? Yang jelas di sini saya sudah mendapatkan nilai-nilainya secara berturut-turut. Maka harga sebuah buku bernilai 5.000, harga sebuah pensil adalah 3.000, dan harga sebuah penghapus adalah 1.000. Ya. Setelah mempelajari beberapa contoh masalah kontekstual terkait dengan sistem persamaan dan 3 variabel, kerjakan aktivitas berikut. Nah, aktivitasnya nanti di LKPD ya. Silakan, terima kasih untuk belajar lebih giat lagi. Saya akhiri, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.